Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak. Suaranya semangat bapaknya sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki segmen tanya jawab dan juga curhat ya. Hadir bersama kita kedua orang guru kita. Ya, Al-Mukarram, Pak Dr. Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustazah Lulung. Dan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya dan juga bapak-bapak untuk bertanya. Tema kita adalah Pamer tipis-tipis. giliran pamer tipis, ingat langsung ya. Pamer tipis-tipis atau pick me ya. Istilah anak zaman sekarang gitu ya. Bu, harus update ya anak zaman sekarang. Saya juga waktu dikasih tema pick me apaan sih? Ketahuan, nggak update gitunya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangannya. Iya, baik Ibu, silakan. Yang pakai abu-abu jilbabnya. Baik, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Sulistiati, berasal dari Majelis Taklim Al-Husna. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya belum ketemu jawabannya, cuman saya ingin tanya, belum lama ini saya diminta oleh Majelis Taklim Al-Husna untuk mengkoordinir infak dalam rangka kegiatan santunan nanti di bulan Ramadan. Ya. Kemudian saya keliling ke RT saya. Ya. Kemudian pada saat saya ada yang melis, jadi ada yang nulis nama, ada yang nulis hamba Allah, Ya. ada yang nulis saya. Ya. Nah, dalam benak saya, kalau orang menulis nama, apakah itu suatu bentuk kesombongan atau pamer? Oh. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang suka bikin bingung ya Bu ya. Nulis nama takut dibilang sombong, dibilang ria, ditulis hamba Allah juga. Hamba Allah. Sombong juga lagi dikiranya. Padahal ketahuan Pak itu. Oke, yang benar yang mana? Boleh nggak sih kalau seandainya saya tulis nama tujuannya misalnya untuk nyemangatin yang lain. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Misalnya sengaja deh saya nyumbang sekian supaya nyemangatin yang lain aja gitu. Silakan Ustadz Fadl. Pertanyaannya bagus dan ini relate banget. Kalau kita sedekah pakai hamba Allah sebenarnya itu udah pasti ikhlas enggak? Atau kalau pakai nama itu sombong enggak? Begini. Yeah. Kita bisa jawabnya caranya begini. Ikhlas, jujur, tidak ria, itu semuanya min a'malil qulub. Itu bagian dari amal hati. Kolbu, jeroan yang gak kelihatan. Oke, beda dengan senyum, apalagi cemberut. Itu ada body language-nya, ada gesturnya, bisa dilihat. Ini cemberut, ini senyum. Tapi kalau ikhlas, sabar, itu akhlak. Akhlak itu, dan ini bagian dari min a'malil qulub, amal hati yang gak kelihatan. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah ainun rasikhah, sesuatu yang menancap. Sesuatu yang menancap. Artinya adalah soal orang pakai hamba Allah apakah udah pasti ikhlas? Belum tentu. Hamba Allah kan kelihatan. Soal kulubnya kan gak kelihatan.
Atau ada yang ngasih nama, namanya sedekah dari Ibu Hajah Fulan binti Fulan. Apakah dia pasti riya? Belum tentu juga. Kalau hatinya memang buat Allah sedekahnya, bukan buat orang, bukan karena dinilai orang, dia dihitung ikhlas. Jadi dinamai tidak dinamai, hamba Allah tidak hamba Allah bukan jadi patokan seseorang ikhlas atau enggak. Karena ikhlas letaknya bukan di tabalan nama, tapi di hati kita. Apakah ketika kita ngeluarin uang orientasinya Allah apa enggak? Begitu Bu kira-kira Bu. Bu, paham kagak nih? Kalau enggak saya balik nih. Ya. Kalau bapak-bapak gimana Ustadz? Tuh bapaknya itu. Pak, paham gak nih Pak nih? Pak, oh Bapak semangat habis minum kopi soalnya. Kopi lu. Jadi ikhlas itu amal hati. Dan akhlak itu juga bagian dari amal hati. Ada orang dengerin pengajian, ngangguk-ngangguk dengerin. Apakah ini akhlak? Bukan. Beda antara akhlak sama sopan santun. Sopan santun itu lahiriah, tapi akhlak itu lahiriah dan batiniah. Ada orang yang dengar ngaji, belum akhlak. Boleh jadi ketika dia ngangguk dia ngomong, ini pengajian kapan selesai sih lama banget. Akhlak itu adanya di sini. Kalau dia begini tapi ngomel namanya ahlut tasannu' kata ulama. Apa itu? Pinter gimmick. Main drama, peres. Nah akhlak itu bukan main drama. Akhlak itu karakter yang berangkat dari hati dan timbulnya sporadis. Tiba-tiba gak pakai dipikir-pikir. Saya senyum deh, itu bukan akhlak. Saya ikhlas deh, gak pakai dipikir kalau ikhlas. Ikhlas mah ikhlas aja kalau sedekah. Paham Bu? Udah begitu dah pokoknya dah. Iya, baik. Bu, jelas ya? Pak, jadi boleh Pak kalau ada yang mau nyumbang pakai nama gitu boleh. Yang penting hatinya, niatnya, innama a'malu bin niat gitu. Jangan kayak gitu Bu ya. Ada orang disebutin di masjid, maaf misalnya Pak Amir 2 juta nyumbang ya kan. Pak nomor 2, Pak Ihsan 3 juta nyumbang. Wah ada orang di sebelah nyolek. Sombong 2 juta 3 juta disebut nama lagi katanya. Gak boleh kayak gini. Terus ditulis hamba Allah 5 juta. Terus bapaknya nyolek, kayak saya dong 5 juta saya diem katanya. Dia dong. Sama aja. Kayak saya dong 5 juta saya diem ya. Sama aja. Oke silakan. Ada yang mau nanya atau mau curhat silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Aksana Ciputat. Izin bertanya Ustadz Ustazah. Ya silakan Bu. Karena ini mungkin tidak hanya saya yang mengalami, mungkin banyak ibu-ibu juga. Karena sering kalau kita berangkat ke kajian, ke pengajian gitu, ke majelis taklim, kita kan sering foto. Terus kita sering upload tuh Ustazah. Upload di sosmed. Itu saya itu. Atau upload di SW gitu-gitu ya Ustazah. Nah itu apakah termasuk perbuatan flexing? Terus sebenarnya kita nggak ada niatan untuk pamer sebenarnya. Cuman ada niatan ingin mengajak umpamanya teman yang belum pernah mau ikut ke majelis taklim, siapa tahu dengan lihat video atau kajian bisa tertarik seperti itu saja. Itu bagaimana ya Ustazah supaya kita bikin caption atau apa yang memang itu tidak menjurus ke arah flexing. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak menjurus ke arah tadi itu tadi ya. Tipis-tipis tadi ya Bu. Tipis-tipis. Silakan Ustazah. Ya terima kasih Bu Yani. Kita seragam hari ini ya, coklat-coklat ya, sehati ya. Gimana kalau misalnya kita sebagai bunda-bunda soalnya pada ngaji nih. Taklim ke sana, taklim dari Senin sampai Senin lagi gitu ya. Dari yang mulai pakai dress code sampai nggak pakai dress code gitu ya.
foto dia tuh taruh di story WA dan di mana-mana. Apakah itu termasuk kita pamer bahwa nih loh aku ngaji? Tergantung. Tadi guru kita menyatakan innamal amalu biniat. Kalau niatnya siar. Nah, kenapa siar? Karena dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah kalau salah satu tanda bersyukur adalah kita cerita ke orang-orang. Fa'amma binikmati rabbika fadis, kalau kamu dapat nikmat ceritakan betapa nikmatnya bisa ngaji ke sana, ngaji ke sini. Banyak orang pengen ngaji tuh nggak bisa berangkat kemana-mana. Ada kesempatan ya kan, nggak ada yang namanya temennya untuk berangkat. Tapi ada temennya, nggak ada kesempatan. Maka kalau niatnya adalah bersyukur kepada Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadis, sambil niatnya ngajakin nih loh kalau ngaji kayak gini tuh enak loh. Kita bisa nanya jawab, bisa ini bisa itu, ditaruh di story. Kalau niatnya adalah bersyukur, inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ngajiku, postingan aku hanya untuk Allah. Kalau balik lagi tadi guru kita mengatakan ikhlas itu gak kelihatan. Saya juga gak bisa bilang sama teman-teman, alah kayak ngaji kemana-mana kayak diposting. Pamer amat, berarti saya ada yang punya penyakit hati. Kenapa saya punya penyakit hati? Karena saya iri dengki. Kenapa saya iri dengki? Karena saya gak diajak. Banyak orang tuh sebenarnya tuh kadang-kadang suka merasa marah karena dia gak diajak. Aku jalan-jalan ke sini, terus kita jalan-jalan padahal dia gak diajak. Nah ini jadi kembali lagi jangan pernah kita menghakimi orang bahwa orang itu adalah pamer atau ria. Juga lihat ke hati kita, jangan-jangan kita yang iri dengki, jangan-jangan kita yang nyolot. Bahasanya nih ya, kuota dia. Ya kan, sosial media dia, kenapa jadi kita yang nyolot? Iya betul. Halo, kan gitu ya. Jadi benerin lagi ke hati kita, Robbana filana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina gilalil ladzina amanu. Robbana innaka raufur rahim. Jadi tergantung apa kalau niatnya siar insya Allah dapat pahala. Kalau emang niatnya kita ria ya nggak dapat. Balik lagi tadi guru kita menyatakan hati orang siapa yang tahu. We listen, we don't judge. Wow. Artinya? Artinya jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Bu, Ya. jadi kesimpulannya sih memang harus jaga hati satu, lurusin niat. Dan yang hobi scrolling ya, hobi kepo, liatin Instagram orang atau medsos orang juga jangan sampai hatinya juga jadi dengki ya. Iya, betul. Ya. Kita juga yang ngeliatin orang kadang-kadang suka ke bawah-bawah ya Bu ya. Enak banget jalan-jalan akhirnya muncul perasaan iri. Betul apa betul? Iya Ya. betul. Ya deh, mudah-mudahan Allah lindungin kita dari fitnah ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan kembali tetap di program kesayangan Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di bulan Sya'ban ini lisan kita selalu dibasahi dengan berzikir kepada Allah, ya, menggantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah dan meluruskan niat kita dalam melakukan amalan-amalan soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bu, ada yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Iya. Ya, silakan mana tadi? Oh, anak muda. Ya.
Baik, terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Latifah. Latifah. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana kita menyikapi orang yang suka merendahkan kita. Apakah boleh gak sih kita berlaku sombong gitu sama orang yang suka merendahkan kita? Seperti itu Ustadz. Gitu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Bu, Ya. Pak, kalau ada orang sombong sama kita, boleh nggak kita balas sombong lagi sama dia? Boleh nggak? Pak, Pak, kalau ada orang sombong boleh balas sombong nggak Pak? Kalau kata Bapak boleh. Bu, kalau ada sombong boleh balas sombong nggak Bu? Enggak. Ustazah, kira-kira boleh nggak Ustazah? Kira-kira boleh Jawabannya nggak apa? ya? Jawabannya apa dalam Islam nih? Apa ya? Ya Allah, kalau sombong orang sombong ntar kita jadi sama ya. Karena kan kita katanya kalau orang yang kurang baik sama kita harus baik. Masalahnya memang susah. Ada orang, kita baik sama orang. Kemudian orang baik sama kita, itu mah biasa. Kenapa dia baik? Karena kita baik sama dia. Tapi kalau ada kita baik, dia nggak baik, ya itu kan luar biasa. Kita tetap baik gitu loh ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, pasti dapatnya baik. Tapi jika kalian berbuat buruk, ya itu balasannya buruk juga. Tapi ini ada orang yang dia sombong, boleh nggak sih kita sombong lagi? Ada 2 jawaban. Mau tahu aja apa mau tahu banget pemirsa? Kalau yang pertama kita jadi bidadari aja lah ya. Apa tuh bidadari? Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Nah, bisa nggak? Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Nah, maka di sini dinyatakan apa? Jika ada orang berbuat buruk sama kamu, balas dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah sangat-sangat mengajarkan kita berbuat baik karena akhlakul karimah adalah di atas segala-galanya. Jadi kalau ada orang kayak gitu gak usah diladenin. Kalau diladenin kita sama sama dia. Mendingan kita kasih dia pantun kalau dia macam-macam sama kita. Pantunnya apa tuh Ustazah? Pantunnya ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry gue gak panas karena lo sepele. Tapi memang ada juga yang bilang ya balas aja deh. Abis kalau gak gitu udah kagak ngerti-ngerti. Kenapa? Fajazau sayiatun misluha. Kalau ada orang berbuat buruk ya udah burukin aja lagi. Tapi di ayat selanjutnya dibilang apa? Tapi kalau kamu mau memaafkan, memaklumi itu lebih bagus lagi. Jadi saya serahkan kepada Anda mau balas ya silakan saja tapi nanti jadinya selevel. Iya. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Jadi kalau level kita mau tinggi, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan balas kejahatan orang. Idfa billati hiya ahsan, balas dia dengan yang baik. Walaupun sih ada kalimat atakabur alal mutakabiri sodako. Kalau kita sombong sama orang semua adalah sedekah. Ya jangan kayak gitulah ya. Itu mungkin untuk orang-orang tertentu. Kalau kita nih ibu-ibu majelis taklim baik aja deh. Oke? Biar tambah sehat, tambah cantik, tambah berkah. Sehat, sehat. Coba semuanya. Sehat, sehat, sehat. Cantik, cantik, cantik. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu buat ibunya. Oh, buat ibunya. Kalau buat bapaknya. Buat bapak sehat, sehat, sehat. Gagah, gagah, gagah. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Nah, jadi tambah gagah. Iya. Masya Allah. Bu, Pak. Jadi dalam Islam itu memang diutamakan adalah untuk memaafkan orang yang buat jahat kepada kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini nih ya. Kita nggak cuman minta maaf tapi juga kalau bisa kita maafkan ya kan gitu. Karena kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain itu insya Allah kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan hati lebih lapang lagi. Masya Allah. Bisa nggak Bu maafin kesalahan orang Bu? Kesalahan suami bisa dimaafkan? Bisa dilupakan? Yang ini berat banget nih maafin ini berat banget ini nih. Ini berat banget nih.
Can forgive but cannot forget. Udah 7 Ramadan masih inget aja itu mah. Baik, kita langsung lihat ya pertanyaan selanjutnya dari media sosial ini. Ini ada yang bertanya dari pemirsa iNews TV. Assalamualaikum Ustadz, aku sudah kerja keras siang malam bahkan sangat profesional dalam bekerja. Tapi kenapa ya? Nah ini dia nih, yang malah naik jabatan orang yang pinter bicara dan sombong. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Aku harus apa Ustadz? Silakan Ustadz, Fadol Ustadz Azhari. Iya, bagus. Gini Bu, orang yang pertama di antara orang yang flexing, yang di-spill sama Al-Quran adalah Qorun. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Satu ketika Qorun flexing, dia buat karnaval keluar dari istananya dengan menunjukkan berbagai macam barang-barang mewah yang dia punya. Perabotnya, kendaraannya, bininya, perhiasannya. Dan orang pada ngeliatin Qorun tuh, oh ini Qorun nih lagi karnaval. Nah ketika melihat Qorun jalan, orang terpecah menjadi 2 pendapat. Apa kata ahli dunia? Ya laita lana mithla ma utiya Qorun. Enak banget dia jadi Qorun, coba kita jadi Qorun. Beruntung banget kayaknya. Tapi apa kata orang yang ahli ilmu? Wailakum thawabullahi khair. Celaka kamu Qorun. Celaka kamu orang-orang yang ngefans sama Qorun. Karena apa? Karena benefit dari Allah itu lebih besar dari apa yang Qorun punya. Nah pertanyaan ini, jadi kalau kita ngefans dengan pencapaian orang, meskipun secara kasat mata, secara zahir, orang itu mungkin kurang baik, tapi kenapa dia kaya? Sama seperti ahli dunia yang menginginkan seperti kekayaan Qorun. Coba gue jadi dia. Tapi kenapa Qorun yang kaya kok gak saya ya? Kenapa dia yang harus kaya Ustadz? Kalau dia sombong, saya baik. Faqidu syai' la yu'tihi. Hanya orang yang punya yang bisa ngasih. Yang gak punya gak ngasih. Maksudnya gimana? Hanya orang sombong yang bisa nyebut orang sombong. Ibu bilang, Ustadz saya pinjam motor ya, mohon maaf Bu, saya mah sepeda ada, motor gak punya. Karena saya gak punya sepeda, motor. Tapi Ustadz saya pinjam mobil ya, pakai Bu, mobil saya mah banyak di rumah. Hanya orang yang punya yang bisa ngasih. Orang gak punya sombong di sininya, bagaimana dia mau jelasin kalau orang itu sombong? Hanya orang yang punya sifat sombong yang bilang, itu mah sombong banget orangnya. Di mana sombongnya berarti? Di yang dituduh atau yang menuduh? Hati-hati. Jadi ibu bilang, dia mah sombong banget kalau jalan gak nyecah tanah, kuntilanak. Hati-hati ibu-ibu, makanya dalam agama kita dilarang fudul kalam, julid. Yang bagus di agama disuruh ta'riyatun nafas, ngejulitin diri sendiri. Saya sombong, saya dengki, saya angkuh, saya iri. Begitu ke sini, bukan ke orang. Kecuali babut ta'lim, kecuali lagi ngajar nih, saya jelasin sombong. Ciri-ciri sombong, bahaya sombong. Nih ada yang sombong namanya Qorun di Quran. Tapi di kehidupan nyata kita disuruh untuk meneror diri sendiri daripada menjudge orang lain. Itu akhlak. Ibu-ibu, Bu, saya setuju sama jawaban Ustazah tadi. Kalau ada orang yang sepertinya sombong sama kita, apakah kita harus balas dengan kesombongan? Sombong dibalas sombong, oke lah, itu adil. Tetapi ada yang lebih hebat levelnya dari adil, namanya ihsan. Ihsan itu beyond, melampaui standar kebaikan pada umumnya. Ada orang yang buruk, kita balas kebaikan. Itu bukan lagi adil, itu ihsan. Ibu mau naik level apa kagak Bu? Jadi kalau ada orang sombong sama ibu, ibu apain? Baikin. Jangan disombongin, buat apa? Ada orang masuk God, ibu mau masuk God juga? Jangan, selamatin. Bagaimana cara selamatnya? Berikan kebaikan sehingga dia sadar, oh begini cara berperilaku. Mungkin selama ini dia gak bisa jadi orang baik karena gak punya prototipe.
Ketika dia lihat ibu orang baik, dia mencontoh akhlak ibu. Begitulah al-arwah junudun mujannadah. Akhlak yang baik itu saling mentransfer ke orang lain. Kalau ibu baik, itu ketransfer ke orang. Kalau ibu balas dengan kesombongan lagi, dia makin nyungsep jadi orang sombong, Bu. Bu, begitu dah. Ya. Kalau bapak-bapak gimana Ustadz? Ujiannya buat bapak-bapak sombong yang biasa bapak-bapak lakuin apa? Bapak-bapak mah udah aman hidupnya tuh, coba lihat. Anteng banget. Justru Iya, Pak, ya? bapak-bapak harus dikasih masukan nih Ustadz. Kalau bapak-bapak apa biasanya yang suka bikin kepleset sombongnya? Bapak-bapak itu dia tapi enggak lah, semua namanya sifat sombong Ya. enggak mengenal gender. Ya. Baik laki-laki, perempuan, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Iya, pokoknya setiap kita introspeksi aja Ya. supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain Tidak merasa lebih baik dari dan dihindarkan dari sifat sombong. Insya Allah. Allah. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, kadangkala dengan harta kita, jabatan kita, semua yang dititipin Allah sama kita membuat kita lupa diri ya. Kadangkala kita merasa diri kita lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, hati-hati ini bisa jadi ujian karena semua yang kita bawa sekarang di dunia ini nggak pernah kita akan bisa bawa ke alam kematian nanti. Bisa rumahnya dibawa? Bisa hartanya dibawa? Emasnya dibawa bisa? Suami bisa dibawa? Istri mau ngikut? Ya, nggak ada yang mau kalau udah meninggal. Yang bisa dibawa cuman amal soleh kita ya. Baik, abis ini kita akan belajar ngaji bareng ya. Tentunya hanya di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tetaplah di sini.